Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih dan sobat JDIH. Kali ini kita akan mencoba podcast dengan nuansa yang berbeda di pada kegiatan monitoring, evaluasi, pengimputan anggaran ya, di KPU Provinsi Sumatera Barat. Kali ini kita akan coba mengangkat tema tentang keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu. Bahwasanya berdasarkan data yang dihimpun oleh Puskapol UI, bahwasanya keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu itu tidak mencapai 30%. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwasanya keterwakilan perempuan itu paling tidak saat ini ya sebanyak 14,29% atau 1/7 anggota di KPU RI ya. Kemudian di KPU provinsi ataupun KPU kabupaten kota itu angkanya masih berkisar di antara 20%. Ini bagaimana Bu Jum terkait dengan keterwakilan perempuan ini di lembaga penyelenggara pemilu? Oke, mungkin ini tema yang menarik, tepatan juga dengan hari ini berlangsung proses seleksi juga ya Pak Alia, di mana KPU dan Bawaslu sedang melakukan proses penerimaan terhadap calon anggota KPU periode berikutnya, dan memang berdasarkan data yang disampaikan tadi masih minimnya keterwakilan perempuan di dua lembaga ini. Hari ini kita bersama Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat dalam perjalanan menuju KPU Kabupaten Darmasraya. Darmasraya itu kalau dari wilayah cukup jauh ya, dari Kota Padang, lumayan membutuhkan waktu lebih kurang 5 jam. 5 jam. Jadi sambil menikmati perjalanan, kita ngobrol santai terkait tema ini. Mungkin kita bertanya ke Bu Yanu. Ya. Apa kabar Bu Yanu hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Boleh menyapa teman pemilih dulu ya. Silakan. Selamat sore teman pemilih dan sobat JDIH. Ya, mungkin seperti tema yang kita angkat kali ini, masih banyak atau masih rendahnya keterwakilan perempuan di KPU maupun Bawaslu. Ini menjadi persoalan juga karena memang sesungguhnya undang-undang sudah mengamanatkan begitu ya, tapi dengan bahasa yang masih belum tegas, mungkin begitu ya Bu Yano ya. Iya. Kalau Bu Yano melihatnya seperti apa tentang tema ini? Artinya bagaimana sebenarnya kondisi keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu sejak KPU itu ada begitu? Iya, terima kasih Bu Jum dan juga Pak Al. Di momen yang sore ini kita santai ya, sambil kita melakukan monitoring, kita akan berdiskusi terkait dengan keterwakilan perempuan di dalam lembaga penyelenggara pemilu. Topik ini memang sangat menarik sekali ya, karena memang sebagaimana disampaikan tadi, 2 kali seleksi KPU Bawaslu itu memang keterwakilan perempuan yang ditetapkan oleh berdasarkan hasil seleksi itu memang tidak mencukupi 30% seperti yang diinginkan di dalam regulasi. Nah, terkait dengan itu menurut saya kenapa bisa seperti itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Di antaranya adalah terkait dengan regulasi yang mengatur keterwakilan 30% itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu yang mengatur tentang pemilu itu, memang di sana diatur tentang seleksi KPU dan Bawaslu itu memperhatikan keterwakilan perempuan. Nah, kalau kita lihat dari frase katanya itu kan memperhatikan, artinya tidak wajib. Jadi artinya dari sisi regulasi pun memang karena hanya memperhatikan ya itu tadi. Berbeda dengan ketika misalnya di dalam frase pasal itu menyertakan. Kalau menyertakan kan wajib, berarti ya yang ditetapkan itu wajib 30%. Tetapi karena di sini keterwakilan itu memperhatikan saja, berarti ya ini yang barangkali mungkin menurut saya dari sisi regulasi yang mungkin masih agak lemah ya. Jadi sehingga keterwakilan perempuan itu 30% itu tidak terpenuhi. Kemudian faktor yang lain itu juga barangkali terkait dengan penilaian masyarakat sendiri terkait dengan perempuan. Jadi dari sisi perempuan sendiri sebenarnya perempuan itu punya kemampuan, punya peluang, tetapi
mungkin masih ada yang tidak pede dengan kemampuan yang dia miliki, sehingga mereka pun ingin untuk berkecimpung di lembaga penyelenggara karena tidak pede ya tidak berusaha mencoba. Kemudian masih ada juga anggapan masyarakat itu yang beranggapan bahasanya oh perempuan itu tidak di sana kerjanya, dia mungkin akan lebih baik kalau dia mengurus ya domestik, jadi urusan rumah tangga saja. Jadi banyak faktor yang menurut saya memang mempengaruhi kenapa 30% keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara itu tidak bisa terpenuhi. Oke. Itu. Ya, tadi ada faktor yang disebutkan regulasi, selain itu juga ada budaya ya. Ya. Budaya di perempuan itu sendiri memang merasa tidak pede lah untuk berkecimpung di lembaga-lembaga pemerintah, terutama di penyelenggara pemilu. Tadi juga disampaikan masalah kemampuan perempuan untuk terlibat di lembaga penyelenggara masih dianggap kurang, sehingga kemarin Puskapol UI melakukan pelatihan untuk perempuan silit yang perempuan memimpin. Ya, perempuan memimpin artinya mendorong para perempuan untuk bisa ikut dalam proses seleksi dan diharapkan memang bisa terpilih menjadi penyelenggara pemilu. Iya, benar. Targetnya ya. Kalau dari Sumbar sendiri, Bu Yano ikut ya? Iya, kebetulan saya juga masuk ke dalam pelatihan silit, ya terpilih untuk ikut pelatihan silit itu. Jadi saya untuk proses seleksi ini saya juga ikut KPU RI. Jadi dengan ikut pelatihan silit sudah merasa mampu lah untuk didorong untuk ikut di seleksi dan sudah merasa mampu untuk menjadi anggota KPU RI sehingga ikut menjadi peserta sekarang ya. Iya. Dan ada juga beberapa anggota KPU daerah yang betul. Ternyata kita sudah lihat juga hasilnya tadi. Dan kalau dari segi pendaftar ini kan datanya cukup sebenarnya untuk perempuan ya. Nah, cuman yang terpilihnya masih minim. Betul. Itu beberapa kali periode yang kita lihat di Sumbar sendiri misalnya dari 5 selalu saja hanya ada 1 begitu kan. Untuk Sumbar RI juga begitu. Angka 30% itu tidak tercapai, tidak dicapai begitu di semua ini ya periode begitu. Termasuk di beberapa daerah kabupaten di Sumatera Barat malah ada yang 0 begitu bahkan tidak ada sama sekali perempuannya. Iya, tidak ada keterwakilan sama sekali di KPU daerah. Ada di beberapa KPU yang kita lihat. Namun kalau dari segi totalitas di Sumatera Barat kita melihat angkanya cukup tinggi karena memang ada juga di beberapa KPU yang sampai 3 orang. Dari 5 orang komisioner 3 orang perempuan begitu ya. Artinya 60% perempuan. Jadi memang tidak merata. Cuman gimana sekarang kan sudah ikut seleksi nih Bu Yano dengan beberapa kawan-kawan di daerah, kira-kira potensi keterpilihannya seperti apa? Iya, pertama sebelum saya berbicara terkait dengan potensi keterpilihan itu ya, gagasan yang dilakukan oleh Puskapol UI untuk mengangkat dan mendorong kaum perempuan itu agar supaya bisa berkecimpung di lembaga penyelenggara pemilu ini sangat luar biasa ya menurut saya, karena memang ini salah satu upaya yang dilakukan agar supaya memang kuota 30% keterwakilan perempuan ini bisa tercapai. Nah, dengan adanya pelatihan yang dilakukan oleh Puskapol UI, pelatihan silit ini memang bukan hanya menumbuhkan kepercayaan diri, tetapi juga di dalam pelatihan itu memberikan ilmu pengetahuan, memberikan bekal yang sangat luar biasa, sehingga perempuan itu memang dianggap punya bekal yang cukup, punya kemampuan untuk ikut sebagai penyelenggara pemilu. Nah, menurut saya kalau terkait dengan potensi terpilih ya, kalau potensi terpilih ini kan nanti berpulang kepada hasil kita dalam mengikuti kegiatan seleksi itu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan keterlibatan perempuan sebagai lembaga penyelenggara pemilu itu, yang jelas yang perlu kita sampaikan itu adalah bahwasannya perempuan itu punya hak yang sama. Regulasi itu mengatur perempuan dan laki-laki itu punya hak yang sama untuk baik itu dalam demokrasi maupun pemerintahan. Artinya kita kaum perempuan harus mengambil peluang itu
baik itu di demokrasi maupun di penyelenggara itu sendiri. Nah, kalau untuk peluang terpilih, sekali lagi karena kita mengikuti proses seleksinya, untuk hasilnya nanti ya mudah-mudahan ya dengan adanya proses seleksi yang sekarang ini kan kalau kita lihat memang dari daftarnya memang alhamdulillah cukup banyak ya perempuan yang ikut serta di dalam proses seleksi ini. Dengan banyaknya peserta yang ikut seleksi, tentu ini menjadi peluang juga akan ada juga banyak peningkatan untuk perempuan yang terpilih. Nah, ini kita harapkan seperti itu. Artinya bagi teman-teman semua perempuan yang juga ikut seleksi ini kan mari kita tunjukkan bahwasanya perempuan itu bisa, perempuan itu juga mampu untuk menjadi penyelenggara pemilu. Kita semua sama, punya hak yang sama, dan hak yang itu yang sama dengan yang lainnya itu diatur dalam regulasi. Mari kita gunakan peluang itu, mari kita gunakan kesempatan itu, dan kita membuktikan kita mampu. Gitu. Hidup perempuan ya. Hidup perempuan, iyalah. Ngomong-ngomong nih Bu, misal ini kan Bu Yanu kan sekarang udah di posisi KPU provinsi, sekarang ketua gitu. Iya. Dulunya pasti mulai dari bawah ya. Iya. KPU Kabupaten di Damasraya. Mungkin cerita sedikit Bu, lika-liku sebagai perempuan di Damasraya sampai sekarang ini ke provinsi itu seperti apa? Iya, kalau berbicara terkait dengan perjalanan saya memang kebetulan saya pertama sekali bekerja itu setelah lulus kuliah memang di KPU. Jadi saya bergabung di KPU itu sejak tahun 2005 karena kebetulan Kabupaten Dharmasraya itu kan Kabupaten Pemekaran dengan Sijunjung. Jadi 2005 itu baru dibentuk juga KPU untuk Kabupaten Dharmasraya. Dan pada saat itu 2005 alhamdulillah di Dharmasraya itu melebihi dari kuota 30% keterwakilan perempuan, karena yang terpilih untuk periode 2005 sampai 2008 itu di Dharmasraya ada 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kemudian setelah itu 2008 kita selesai masa kerja untuk periode itu, kemudian saya ikut lagi seleksi periode 2008 sampai 2013. Dan di periode 2008 sampai 2013 ini memang perempuan yang terpilih ya, anggota KPU Kabupaten Dharmasraya perempuan yang terpilih itu memang hanya 2 orang ya, hanya 2 orang. Jadi menurun ya dari sebelumnya, berkurang. Kemudian periode berikutnya, periode yang ketiga 2013-2018 itu tidak ada ya, yang sekarang tidak ada. Jadi untuk periode 2005-2008 itu ada 3 orang, kemudian 2013 ini ada 2 orang, kemudian 13-18 itu ada 2 orang juga. Iya, gitu, yang ya. sekarang yang tidak Baru ada yang 2018 sampai 2023 ini tidak ada sama sekali. Zong. Ada perempuannya. Ya, karena memang dari segi ini pendaftar ketika itu ya yang periode terakhir ini memang tidak begitu banyak sih ya. Iya, harusnya emang ini ya, semakin diperjuangkan kok semakin menurun malah. Iya. Nah, tapi memang ini tidak merata seperti kita sampaikan tadi, di beberapa daerah malah meningkat begitu kan. Iya, betul. Mudah-mudahan dengan perempuan yang merasa mampu dan mau terlibat itu bisa mendatangkan hasil yang baik, dan periode berikutnya adalah di setiap KPU itu perempuannya gitu kan. Ya, betul. Kalaupun tidak memenuhi 30%, paling tidak adalah mewakili gitu. Karena memang cara kerja perempuan itu kan agak berbeda lah dengan laki-laki, dan ini sudah ada disediakan oleh undang-undang dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan mengikuti seleksi, paling tidak mudah-mudahan terpilih begitu ya. Iya. Jadi tadi sudah disampaikan pesannya seperti apa, harapannya seperti apa untuk para perempuan yang sudah ikut sekarang ya untuk seleksi di KPU RI dan Bawaslu RI. Tentunya kalau harapan kita tentunya bisa terpilih ya Bu Yana ya. Iya, amin. Bisa terpilih, dan kalau di KPU RI itu tidak satu lagi seperti sekarang perempuannya. Enggak 3 orang. 3. Kalau 2 orang sudah terpenuhi itu ya. Dari 2 dari 7 ya, belum dari 2 masih 7. belum sebenarnya. Ya, minimal 3 Karena dia 7 orang kan. Iya. Komisioner KPU RI. Jadi
Jadi tadi itu kalau dari segi budaya tadi bisa lah ditembus dengan pola pikir ya yang ditunjukkan oleh perempuan itu sendiri, bagaimana mereka juga bisa ikut menjadi penyelenggara pemilu. Mungkin itu Pak Al. Kira-kira ada lagi Pak Al yang perlu digali dari Ibu Ketua hari ini? Karena ini harus kita manfaatkan ini. Waktu Bu Ketua untuk seperti ini agak susah ya. Nah gini, kesulitan apa saja yang biasanya Ibu ketemui sebagai perempuan nih di KPU Provinsi Sumatera Barat? Hal-hal apa yang ditemui, kesulitan yang ditemui dalam menjalankan sebagai penyelenggara pemilu ini? Iya, kalau terkait dengan kendala atau kesulitan kita perempuan dalam melaksanakan tugas dimanapun ya, bukan hanya sebagai penyelenggara, menurut saya urusan keluarga yang domestik tadi itu ya pasti ada itu. Cuman kembali lagi tentu ketika kita sudah berniat untuk melamar pekerjaan misalnya atau ingin bergabung di manapun itu, apakah sebagai penyelenggara pemilu atau di instansi yang lain, lembaga pemerintahan segala macam, tentu sudah ada manajemen yang kita miliki untuk mengatur bagaimana nanti kalau saya terjun di sana, kalau saya ikut bergabung di sana. Tentu ini sudah dari awal sudah ada manajemen yang dilakukan oleh seorang perempuan. Nah kalau kita sudah ketika kita akan ikut bergabung dimanapun, di lembaga penyelenggara, di lembaga pemerintahan, kita sudah harus berpikir ketika saya di penyelenggara nanti konsekuensinya seperti ini. Pasti dari sisi waktu untuk keluarga akan kurang, dari sisi waktu untuk mengurus rumah tangga pasti akan kurang, karena sekali lagi kodrat kita sebagai perempuan tidak bisa dipungkiri ya. Kita banyak sekali yang kita lakukan terutama di urusan domestik itu. Tetapi sekali lagi kendala-kendala itu tentu akan bisa kita hadapi ketika kita dari awal sudah melakukan beberapa manajemen. Jadi misalnya ketika saya mau bergabung di KPU dulu, ya saya udah diskusikan bersama dengan keluarga, bahasanya konsekuensi saya bergabung di KPU adalah nanti dari sisi waktu ini akan sangat kurang ya untuk waktu dengan keluarga, kemudian mungkin juga mengurus rumah tangga segala macam, domestik ini juga kurang. Jadi ini kita diskusikan dulu, karena kalau ini tidak didiskusikan dan tidak disepakati ataupun tidak diizinkan sama keluarga, tentu ini untuk melangkah lebih jauh lagi nanti ini akan menjadi kendala. Jadi kalau ini sudah mendapatkan izin lampu hijau ya istilahnya, nah kita akan melangkah pun nanti artinya sudah sama-sama memaklumi dan sudah sama-sama menyadari, oh saya terlambat pulang, oh misalnya sampai malam, keluarga pun sudah mengetahui oh itu konsekuensinya memang ketika menjadi penyelenggara seperti itu. Jadi sudah maklum, tidak ada masalah gitu. Artinya kalau sudah didiskusikan kita akan didukung lah ya. Iya, betul. Walaupun memang dari segi waktu pasti nanti akan banyak persoalan. Tidak banyak waktu untuk keluarga, karena memang di tahapan-tahapan yang lagi padat itu, memang kita harus bekerja maksimal dan memang ada ketentuan bekerja sepenuh waktu. Iya, benar. Iya. Kalau kendala pasti ada ya, karena memang sekali lagi perempuan ya, jadi itulah yang kita perlu tunjukkan ketika kita mau eksis di penyelenggara maupun lembaga lain ya. Kita perlu tunjukkan itu, bahasanya perempuan bisa bukan hanya ngurus domestik saja, tapi perempuan juga bisa ikut berkecimpung di lembaga penyelenggara maupun lembaga pemerintahan. Oke, mungkin terakhir nih Bu Ketua, kita mintalah pesan-pesan Bu Ketua untuk para perempuan yang sudah ikut seleksi untuk KPU dan akan ikut juga nanti mungkin di provinsi dan kabupaten kota. Mau berjuang. Iya, pesan saya sesama perempuan ini ya, karena memang kita harus berjuang sesama perempuan. Kalau pesan saya pertama, sebagai perempuan ingat sekali lagi kita punya potensi, peluang dan hak yang sama dengan kaum lelaki, karena itu diatur di regulasi, maka pergunakanlah peluang dan kesempatan itu. Kemudian yang kedua, jangan pernah tidak berani mencoba.
Jadi mencoba itu sangat perlu. Jadi untuk menumbuhkan kepedean segala macam, kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan tahu sampai di mana kemampuan kita. Jadi jangan takut mencoba, itu yang kedua. Jangan pernah takut untuk mencoba. Jadi kalau kita sudah mencoba ternyata gagal segala macam, kita akan tahu, kita akan mengukur kemampuan kita. Yang jelas perempuan punya peluang yang sama, ambil peluang itu, mari kita melangkah bersama, mari kita sama-sama berjuang untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan yang terpilih, bukan ketika seleksi saja, tetapi yang terpilih harus tercapai karena kita sudah diakomodir, sudah dibekali dengan pelatihan, yang ikut pelatihan, kemudian juga undang-undang sudah menjamin kita juga, meskipun masih memperhatikan tetapi kalau ini kita gunakan peluang ini ya, insya Allah mungkin mudah-mudahan nanti yang terpilih dengan banyaknya yang ikut seleksi ini menjadi peluang kita banyak perempuan yang akan terpilih, peluang semakin besar. Mungkin itu. Tetap semangat perempuan. Hidup perempuan. Hidup perempuan. Oke, sekian mungkin ini kita dengan Bu Ketua. Kami akan melanjutkan perjalanan ke Dalmasraya. Terima kasih untuk teman pemilih. Tetap semangat. Hidup perempuan. Marilah yodun sana kita ramikan pilihan.